Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, dipersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Nah, mungkin anak-anak ada yang tidak masuk? Tidak ada, Pak. Masuk semua, Pak. Semua, alhamdulillah. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yakni masih berkaitan dengan materi inflasi dan materi indeks harga. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai bentuk-bentuk inflasi dan apa sih yang menimbulkan inflasi pada tingkat perekonomian. Nah, maka pada hari ini kita akan membahas mengenai kebijakan yang mengatasi inflasi, yakni kebijakan moneter. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih kebijakan moneter itu apa? Enggak, Pak. Belum, Pak. Oke, jadi pada belum tahu ya berarti ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan mengenai pengertian kebijakan moneter, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan tujuan dari kebijakan moneter. Yang kedua adalah menjelaskan instrumen dan analisis dari kebijakan moneter sendiri. Dan terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi dari kebijakan moneter. Nah, untuk memperdalam lebih lanjut mengenai pemahaman kita akan kebijakan moneter, Bapak akan memutarkan satu video dari Bank Indonesia mengenai pengertian dan kebijakan moneter. Nah, anak-anak ada memperhatikan dengan baik ya. Oke, mari kita simak video yang satu ini. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik,
tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food, dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI Rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya juga jika BI Rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Nah, anak-anak tadi kan sudah dibuka mengenai video dari Bank Indonesia mengenai pengertian kebijakan moneter. Nah, mungkin ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Iya, silakan. apa sih tujuan diterapkannya kebijakan moneter dan bagaimana implementasi dan implikasi dari kebijakan moneter? Oke, baik, terima kasih. Namanya siapa? Mas Raka. Raka, oke. Jadi ada yang nanya mengenai tujuan dan implementasi dan implikasi dari kebijakan moneter. Nah, sebenarnya kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang mengatur mengenai sistem keuangan di negara kita. Nah, sedangkan tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri adalah mengatur dan memelihara kestabilan nilai rupiah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 mengenai Bank Indonesia, yakni tujuan dari Bank Indonesia itu sendiri adalah mencapai dan memelihara kestabilan dari nilai rupiah. Nah, sedangkan peran dari kebijakan moneter itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah menciptakan sistem pembayaran yang efisien dan efektif bagi masyarakat ke depan. Dan masih banyak lagi tujuan dan peran dari kebijakan moneter. Nah, habis ini Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ini nantinya akan menganalisis artikel. 2 artikel yang akan dianalisis. Yang pertama adalah artikel mengenai peran dan kebijakan moneter dari Bank Indonesia, dan yang kedua adalah evaluasi dan analisis dari kebijakan moneter itu sendiri. Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Dari situ kalian berdiskusi dan bisa menyampaikan hasil diskusinya nanti. Bapak akan tunggu hasilnya. Oke, selamat bekerja, dan habis ini kita akan bagi kelompok ya, Pak. Baik anak-anak, apakah sudah semua untuk hasil diskusinya? Sudah, Pak. Oke, mungkin salah satu kelompok bisa maju untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1 silakan. Oke, perkenalan dulu sama dari kelompok 1 ya? Iya, Oke, Pak. silakan. Perkenalkan, nama saya Raka Aditya. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menjelaskan, ingin memaparkan apa yang didiskusikan kelompok kami barusan. Nah, seperti yang sudah dibahas dalam kelompok kami, Bank Indonesia berkomitmen untuk mengawal kebijakan ekonomi pemerintah melalui serangkaian tugas dan fungsinya sebagai otoritas moneter. Nah, Gubernur Bank Indonesia Agus Dewi Martowar
Wardojo menyebutkan setidaknya ada 5 paket kebijakan moneter yang telah dirilisnya dalam rangka mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah, dan kami akan menjelaskan 3 di antaranya. Nah, untuk yang pertama, untuk paket kebijakan pertama, Pak Agus merinci beberapa upaya untuk memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong steril dan isi supply. Dan untuk langkah BI berikutnya adalah memperkuat kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna memastikan gerak ekonomi dan keuangan di daerah selaras dengan gerak langkah kebijakan di tingkat pusat. Dan untuk paket kebijakan yang ketiga, kata Pak Agus, adalah memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Raka. Tepuk tangan dulu. Nah, silakan kembali ke tempat asalnya. Nah, oke, terima kasih presentasi yang bagus dari kelompok 1 dari Mas Raka tadi. Mungkin ada kelompok lain yang masih ingin menanggapi. Silakan. Oke, siapa? Saya Arista dari kelompok 3. Oke, silakan. Kan tadi pada masa pandemi kebijakan yang dipaparkan oleh kelompok 1 tadi kurang efektif karena tidak ada penyesuaian. Pertama, kontraksi perekonomian global berlanjut dan pemulihan ekonomi dunia lebih lama dari perakiraan sebelumnya. Kondisi tersebut didorong oleh peningkatan kembali penyebaran COVID-19 dan beberapa negara serta mobilitas pelaku ekonomi yang belum kembali normal di dalam penerapan protokol kesehatan. Kedua, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 2 2020 diperkirakan mengalami kontraksi dengan level terendah pada Mei 2020. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kontraksi ekonomi domestik pada April sampai Mei 2020, sejalan dengan dampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Oke, baik Arista, terima kasih atas tanggapannya. Bisa duduk kembali mungkin. Nah, itu tadi sebenarnya bagus sekali dari tanggapan kelompok 3 mengenai paparan yang mungkin agak kurang dari kelompok 1 tadi, karena kita tahu sendiri masa pandemi sekarang itu belum banyak kebijakan moneter yang bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Oke, Bapak akan memberikan kesimpulan bahwa kebijakan moneter itu adalah suatu kebijakan yang berguna untuk memelihara dan mencapai kestabilan rupiah melalui instrumen-instrumen yang ada seperti suku bunga, terus tingkat diskonto, tingkat reserve requirement ratio atau tingkat cadangan kas, dan biru wajib minimum, serta sampai kredit selektif. Oke, setelah kesimpulan yang Bapak berikan tadi, maka sampailah kita pada kegiatan akhir dari pembelajaran pada hari ini. Nah, Bapak akan nanti memberikan tes tulis pada kalian. Nanti bisa dikumpulkan di link yang sudah disediakan, baik itu di link di papan tulis ataupun nanti bisa dikumpulkan melalui platform yang ada gitu. Nah, selanjutnya nanti juga kalian jangan lupa untuk tetap belajar, karena materi berikutnya adalah materi mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang masih ada kaitannya dengan kebijakan moneter. Nah, mungkin dari Ketua Kelas bisa memimpin doa lagi untuk bisa menutup pembelajaran pada hari ini. Ya Pak, berdoa untuk mengakhiri kelas pada hari ini. Berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Terima kasih kelas 11 PS 2 dan tetap semangat. Mohon maaf bila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.